Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifa, NIM E 2019-1198, Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat tentang pengantar ekonomi makro Islam. Di dalam makalah yang saya buat, saya telah mencantumkan pengertian ekonomi, macam-macam ilmu ekonomi, masalah dalam ekonomi makro, perbedaan ekonomi makro Islam dengan ekonomi makro konvensional, dan karakteristik ekonomi Islam. Pembahasan yang pertama ialah pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan, peraturan, atau hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Definisi lain ilmu ekonomi adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Pembahasan yang kedua, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi di sini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah suatu analisa mengenai bidang ekonomi yang menggambarkan mengenai kondisi yang sebenarnya atau sesuai fakta yang terjadi dalam aktivitas perekonomian. Yang kedua, ilmu ekonomi teori ialah pandangan yang menggambarkan aktivitas ekonomi yang mempunyai sifat keterkaitan yang nyata. Ekonomi teori ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang pertama, ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro yaitu salah satu ilmu ekonomi yang membahas mengenai keseluruhan aktivitas ekonomi dalam cakupan nasional. Analisis ilmu ekonomi makro ini bersifat global dan tidak berfokus kepada aktivitas ekonomi yang terdapat dalam unit-unit kecil perekonomian. Permasalahan yang terjadi dalam ekonomi makro sebagai berikut. Yang pertama, kemiskinan dan pemerataan. Yang kedua, krisis nilai tukar. Yang ketiga, hutang luar negeri. Yang keempat, inflasi. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, pengangguran. Sedangkan ilmu ekonomi mikro ialah ilmu ekonomi yang mempelajari bagian-bagian kecil dalam aktivitas perekonomian secara khusus. Ilmu ekonomi mikro meneliti tentang macam-macam keputusan dan perilaku yang bisa mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang nantinya akan menentukan harga di pasar. Dan macam ilmu ekonomi yang ketiga ialah ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan yaitu suatu ilmu ekonomi yang menerapkan ilmu ekonomi teori dalam merumuskan segala kebijakan-kebijakan dan pedoman yang positif untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Dan pembahasan yang ketiga ialah masalah-masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama, masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana mengatur perekonomian nasional dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, agar terhindar
dari inflasi dan pengangguran. Yang kedua, masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Masalah ini adalah mengenai bagaimana mengatur perekonomian agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Pembahasan yang keempat ialah ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara keseluruhan, berupa pengelolaan ataupun pengendalian, yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Dan hal ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain adalah Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Dan pembahasan yang terakhir ialah karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktek riba. Salah satu tujuan dari ekonomi syariah adalah membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang solid. Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang terlihat jelas dalam konsep bagi hasil. Sistem bagi hasil tersebut menggunakan akad mudharabah yang merupakan pengganti dari sistem ekonomi berbasis riba, di mana dalam sistem ekonomi tersebut akan berdampak pada munculnya ketidakadilan. Yang kedua, bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ekonomi syariah bertujuan untuk mengarahkan penggunaan harta untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Prinsip ekonomi syariah melarang aktivitas ekonomi yang merugikan orang lain dan tidak bermanfaat, seperti praktek riba, maisir, dan gharar. Dan yang ketiga ialah menghadirkan kebebasan ekonomi sesuai kaidah. Kebebasan ekonomi dalam ekonomi syariah berarti setiap individu, apapun golongan dan statusnya, dapat bebas melakukan transaksi ekonomi. Hal ini terlihat dalam praktek syirkah, yakni kerjasama dua pihak atau lebih dalam permodalan, keuntungan, dan kerugian. Dan yang keempat, menyeimbangkan motif material dan spiritual, rohani dan jasmani. Karakteristik ekonomi syariah berikutnya adalah mendorong terciptanya keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan dalam aktivitas ekonomi. Keseimbangan yang dimaksud adalah motif material seperti keinginan untuk memperoleh harta dan keuntungan harus jalan dengan motif spiritual untuk menjalankan syariat agama. Tujuan dari keseimbangan tersebut agar pihak yang memiliki harta atau memperoleh keuntungan tidak menzalimi atau merugikan pihak lain. Jangan sampai ada eksploitasi atau dominasi atas golongan yang lemah secara ekonomi. Dengan adanya keseimbangan tersebut juga akan menciptakan semangat berbagi dan mendorong pelaku kegiatan ekonomi untuk saling membantu melalui zakat, infak, atau sedekah. Jadi, keuntungan bukan semata dilihat sebagai keuntungan fisik, melainkan juga berupa ketenangan batin dalam hidup. Dan yang terakhir, mengakui kepemilikan multijenis. Konsep kepemilikan dalam Islam adalah mengakui kepemilikan multijenis yang menjadi perbedaan dasar ekonomi syariah dengan
ekonomi konvensional. Konsep kepemilikan dalam Islam merupakan penguasaan atas sesuatu yang menyebabkan orang lain akan terhalang dalam memanfaatkan sesuatu tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.